Oke, ini adalah bagian terakhir dari seri tentang multi time frame. Jadi kita ambil contoh di sini INKP ya. Kalau semuanya secara structure market, kita lihat dulu dari time frame yang kita lihat di daily. Misalnya saya mulai dari daily. Jangan lupa konsep pertama yang kita pegang dari multi time frame adalah big time frame kita dan small time frame kita. Jadi kalau big time frame kita mulainya dari daily, maka small time frame kita adalah time frame yang di bawah daily. Jadi itu berlaku juga untuk di semua aset kelas. Tujuannya adalah untuk kita melihat apakah nanti secondary trendnya itu akan kembali sejalan dengan primary trendnya. Oke, kita ambil contoh di sini primary trendnya dari daily kita lihat adalah uptrend. Secara structure dia buat higher low dan higher high. Jadi waktu dia turun ke bawah sini, misalnya kita menggunakan tools Fibonacci sebagai retracement area yang kita mau perhatikan. Di sini di 618 di 8225 harganya itu sudah mantul. Nah, tapi apakah waktu dia turun ini dia pasti akan mantul ke atas? Kita nggak pernah tahu. Nah, bagaimana cara kita tahu untuk dia mantul ke atas? Ya kita lihat dari time frame kecilnya. Apa ada konfirmasi apa yang bakal terjadi di time frame kecilnya? Konsepnya adalah gini. Kalau kita berharap dia naik, dia tidak akan pernah bisa naik kalau time frame yang lebih kecil nggak pernah naik duluan. Jadi misalnya ini dia retrace di 61.8 atau 78.6, tapi tidak ada tanda-tanda dia retrace, atau kita cuma bisa melihat dari satu time frame yang besar yaitu dari daily. Kita nggak pernah tahu yang terjadi apa di time frame kecil. Ibaratnya kalau semuanya saya pesan Gojek nih, kita pesan Gojek makanan dari titik A ke titik B, tapi yang kita lihat dulu adalah peta pulau atau peta kotanya. Berarti kalau kita lihat peta kotanya itu drivernya kayak nggak berpindah tempat kemana-mana, dia cuma stay di sana. Tapi kalau kita zoom in, lihat ke area lebih dalamnya, itu sama dengan kita zoom in ke time frame lebih kecil dan kita lihat apa yang terjadi di sana. Misalnya kalau kita di sini di 618 adalah entry area kita, potential entry area. Tapi ada apa yang terjadi di sini? Misalnya kita menggunakan pattern, oh ternyata di sini ada rejection. Misalnya di sini ada engulfing candle, atau misalnya di sini ada head and shoulder. Head and shouldernya itu ini inverted ya, inverted head and shoulder. Nah, berarti kita tahu kalau begitu ada tanda-tanda atau ada charge dia berbalik arah. Nah, lepas kita mau masuk di sini atau di sini atau di sini, itu nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Bedanya adalah saya punya atau kita punya risiko itu berapa. Kalau kita masuk di sini, low terakhir kita adalah yang di sini. Kalau kita masuk di sini, low terakhir kita adalah di sini. Kalau kita masuk di sini, kita taruh di sini, low-nya bisa nggak? Bisa juga. Jadi ini cara kita menggunakan konsep multi time frame di INKP case-nya. Case lain, SAME misalnya kita mau masuk dari daily-nya, itu SAME itu structure marketnya udah uptrend. Mungkin kayak gini lebih enak. Nah, secara market uptrend itu akan susah kita untuk jadi salah arah walaupun kita masuk time frame besar atau time frame kecilnya. Tapi konsep yang kita mau tanamkan di sini adalah apakah time frame-nya kecilnya itu atau maksudnya time frame yang lebih kecil itu berjalan searah nggak dengan primary trendnya. Misalnya dia di sini structure market buat higher high. Nah, untuk indikatornya mau pakai 20 atau 50 atau angka berapapun terserah. Tapi contoh yang di sini adalah 20 untuk biru, 50 untuk merah. Teman-teman bisa pakai 20 atau 30 atau 100, bebas. Yang penting kita tahu tujuan dari tren ini, tujuan dari indikatornya menunjukkan kecenderungan dia naik atau ke bawah atau downtrend. Nah, in this case kita lihat waktu dia naik buat higher high, lalu yang kita tunggu adalah retrace-nya di mana misalnya. Nah, kita lihat kalau semuanya saya turunin satu time frame atau dua time frame ke bawah, apakah trennya itu masih berkata sama atau masih arahnya sama? Kalau arahnya sama, maka nggak jadi soal. Kalau seumpamanya kita masuk tapi stop lossnya di bawah low yang terakhir. Nah, angka berapa yang dimasukin? Apakah angka 50%, apa 38,
apa angka 78, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak lihat lebih jelas di time frame yang lebih kecil. Nah, in this case maksudnya di 1 jam, karena tadi mungkin saya mulainya dari big time frame saya adalah daily. Nah, jadi kalau big time frame saya weekly, maka yang kita mau lihat adalah time frame di bawahnya weekly. Kalau big time frame kita monthly, ya kita melihat small time frame-nya di bawah monthly. Nah, in this case, waktu kita lihat dari 61.8, dia mantul tapi dia nggak pernah buat lower low baru. Artinya, secara technical, secara price action, dia tidak kuat untuk turun. Nah, ini bisa kita masukin entry, either kita mau masuk di sini atau kita mau masuk di sini, nggak ada masalah. Yang penting kita tahu ini bukan trennya berubah arah. Kasus berikutnya dari MNCN. Kalau dari MNCN di sini kita lihat kan di arahnya turun ya. Kalau semuanya kita hanya melihat satu time frame, kita nggak bisa melihat gambaran besarnya seperti apa. Misalnya kalau dari sini kita melihat mungkin ini adalah falling wedge. Lalu dia di sini seperti channel turunnya, lalu dia bergerak rapi di bawah moving average. Di sini juga area dekatnya overbought. Tapi kalau kita lihat time frame yang lebih besar, itu mungkin pandangan kita bisa berbeda. Nah, contoh di sini kalau kita lihat ya, ada 2 bottom. Nah, kalau kita lihat 2 bottom ini berarti kan ada chance dia sebenarnya waktu pergerakan di sini itu seperti dia membuat double bottom. Artinya kalau double bottom secara chart pattern harusnya dia naik ke atas ya. Kalau kita mau lihat dari divergennya juga sebenarnya dia ada diversion yang arahnya ke atas. Nah, tapi apakah dia sudah ready untuk naik ke atas? Ya kita lihat structure market dari time frame kecilnya gimana. Nah, kita lihat. Ternyata kalau di time frame kecilnya di D1 dia masih arahnya turun ke bawah. Artinya dia belum ready untuk naik ke atas. Karena konsepnya kalau kita mau dia jalan sesuai dengan primary trendnya, kita mau time frame kecilnya juga jangan berlawanan arahnya. Oke, jadi itu konsep dari penggunaan multi time frame. Semoga video kita dari yang pertama, kedua sampai ketiga saat sekarang paling terakhir ini cukup jelas untuk membantu teman-teman untuk melakukan analisa dengan multi time frame.